Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Allah, Amang dan Inang, Ruas HKBP Resort Surabaya. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita. Kita telah sampai di hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya baca sekali lagi. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Allah, salah satu kunci kesuksesan kita adalah keberanian. Keberanian sangat kita butuhkan dalam kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, termasuk keberanian kita untuk mendekatkan diri kepada tahta kasih karunia Allah. Bukankah Allah telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita? Beberapa hari ke depan kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Itu pun sebagaimana dipesankan oleh Yesus kepada murid-murid, bahwa Roh Kudus sebagaimana dijanjikan oleh Bapa di surga akan datang untuk membimbing, menolong para murid, dan tentu juga menolong kita, orang-orang yang percaya. Keberanian sebagai kunci kesuksesan, tentu keberanian di dalam iman. Keberanian kita menghadap tahta kasih karunia Allah, artinya keberanian kita untuk menjalani kehidupan ini, bahwa kita telah berada di dalam kasih karunia Allah. Maka apapun yang kita lakukan, apapun pergumulan kita, kemanapun kita akan melangkah, percayalah dan beranikanlah untuk memasuki tahta kasih karunia Allah. Artinya, di dalam ruang-ruang kehidupan kita, di dalam setiap kesempatan yang kita miliki, itulah kasih karunia Allah itu. Kita memiliki banyak tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, bahwa keberanian mereka menghadapi musuh mereka, sebab mereka yakin musuh mereka sebagai anak-anak Allah, musuh mereka sebagai bangsa Allah adalah juga musuh Allah. Ingatkah kita bagaimana Yosua ketika dia harus menghadapi 5 raja orang Amori? Jika diperhitungkan dari jumlah tentara, kekuatan perang yang dipunyai, jauh lebih sedikit tentara Israel. Tapi keberanian Yosua menyatakan bahwa perjuangannya berada di dalam kasih karunia Allah. Dia pun melakukannya, dan dia memenangi setiap. Demikian juga Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, ketika keberanian dia, keyakinan dia bahwa kasih karunia Allah
menyertai dia, maka kemenangan pun diperoleh. Demikianlah kita diberangkatkan pada hari ini, ketika kita akan memulai aktivitas kita, memulai pekerjaan kita. Beranikan meyakini bahwa hidupmu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu bagaimana situasi pekerjaan kami di kantor, di tempat kami kerja. Kami tidak tahu apa hasil yang akan kami peroleh hari ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami telah berada di dalam tahta kasih karunia Tuhan, sehingga kemanapun kami melangkah, apapun yang akan kami jalani, di sana kasih karunia yang menyertai kami. Biarlah hati kami hari ini dipenuhi dengan keyakinan bahwa Tuhan menolong dan memampukan kami. Hamba-Mu berdoa, tolonglah mereka yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hidupkan, yang lemah Tuhan tolong kuatkan. Dan biarlah kami yang Tuhan kasih senantiasa berada di dalam keyakinan, keberanian bahwa Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam kuasa Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati sekalian. Amin.